Balik lagi di konten perkelincian teman-teman. Jadi sudah lama saya nggak pernah membahas mengenai topik-topik perkelincian. Ya paling cuman upload footage mengenai kelinci. Tapi untuk membahas topik lebih spesifik lagi itu kayaknya saya udah sekitar sebulan apa 2 bulan ya saya udah nggak pernah upload mengenai itu karena ya kesibukan. Jadi nggak sempat untuk mengupload konten-konten perkelincian. Kali ini saya akan membahas satu topik, tapi kita bahasnya santai aja teman-teman. Jadi kalau ada omongan yang rada belibet ya mohon dimaafkan karena bukan konten kreator profesional, abal-abal ini. Dan saya sepertinya harus memberikan nge-share pengalaman saya ini untuk teman-teman semua. Khususnya untuk teman-teman peternak kelinci ataupun pecinta kelinci ya teman-teman. Karena saya akan flashback ke belakang dulu ya. Waktu itu kelinci saya itu terkena penyakit koksidiosis teman-teman atau penyakit koksi. Kalau teman-teman tahu, penyakit koksi itu adalah penyakit di mana feses kelinci itu keluar kayak seperti agar-agar teman-teman, seperti lendir gitu jadi. Dan penyakit itu sangat menular. Kalau nggak segera teman-teman karantina kelinci yang terkena koksi itu, nggak akan lama deh pokoknya dia akan menyebar ke kelinci-kelinci terdekat gitu. Jadi barangkali saat ini teman-teman ada kelinci yang terkena penyakit seperti itu atau menunjukkan tanda-tanda feses yang keluar agar-agarnya seperti itu, buruan dikarantina di kandang tersendiri yang agak jauh dari kandang koloni seperti ini teman-teman. Biar apa? Biar nanti tidak menyebar ke teman-teman kelinci-kelinci yang lain. Jadi waktu itu saya udah kebingungan teman-teman karena kelinci saya itu terkena koksi itu udah 2 bulan lebih. Ada 3 ekor. 3 ekor kelinci itu sudah terkena koksi 2 bulan lebih dan nggak sembuh-sembuh. Saya udah tanya ke teman-teman senior, mereka suruh beli obat inilah, beli obat itu. Ya semua memiliki apa ya teman-teman, pengalaman masing-masing di kandang mereka sendiri dan ya saya ikutin. Ada beberapa yang mungkin sedikit berefek berkurang, tapi tidak bisa menyembuhkan. Eh, Nanti besoknya lagi kumat lagi dan gitu. Dan saya udah beli beberapa obat-obat kimia untuk kelinci ya. Itu ada 2 merek obat dan itu pun sampai habis ini teman-teman, 2 botol kecil gitu, tidak ada efeknya. Ya saya nggak akan sebut lah nama obatnya apa karena itu kan rahasia masing-masing lah ya gitu. Sampai saya juga bikin ramuan campuran inilah, campuran apa namanya, kayak rempah-rempah itu teman-teman saya sepetkan. Dan rempah-rempah itu pun sebenarnya berefek juga mengurangi koksi, tapi ya itu tadi tidak bisa menyembuhkan. Sampai suatu ketika saya tanpa sengaja, jadi saya tuh ke kebun ya teman-teman, kok banyak sekali daun sambung nyawa ini yang dijadikan sebagai pagar oleh orang-orang di daerah saya. Dan rata-rata mereka tidak mengambil ini karena di sini kan banyak peternak kambing, tapi kambing itu tidak suka dengan daun seperti ini. Jadi ya udah sampai tumbuh lebat gitu nggak ada yang ngambil. Saya penasaran. Waktu itu ya pikiran saya sedikit sedikit jahat kali ya. Udahlah, mau saya jadiin kelinci percobaan, kelinci-kelinci yang sakit itu gitu kan. Saya kasih daun ini teman-teman gitu kan. Karena ya itu tadi kayaknya sayang banget, daunnya lebar-lebar seperti trigantera gitu, mirip ya. Tapi kok nggak ada yang ngambil gitu kan. Ya udah saya ambil beberapa. Sore saya kasihkan ke kelinci yang kena penyakit koksi itu 3 ekor. Dan paginya teman-teman, paginya kelinci itu sembuh teman-teman. Bener, saya nggak bohong. Sore saya kasih, pagi koksinya hilang. Ya, yang seperti agar-agar itu udah nggak ada, temen. Cuman fesesnya masih sedikit empuk ya, tapi ya itu udah lumayan banget. Karena yang lendirnya itu udah nggak ada. Jadi besoknya saya kasih lagi, ya 2 hari fesesnya udah bulat-bulat kecil-kecil, udah bagus teman-teman. Dan ini saya lumayan kaget tanpa sengaja gitu kan. Nah dari situ saya coba ngulik-ngulik di internet ya, cari jurnal-jurnal mengenai barangkali ada yang membahas mengenai daun sambung nyawa ini untuk kelinci. Tapi ternyata tidak ada satupun teman-teman yang membahas khasiat daun sambung nyawa ini
apakah bisa untuk mengobati koks itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman tanya bukti ilmiahnya apa bang, daun sabung nyawa bisa mengobati koksi pada kelinci, ya saya jawab tidak ada bukti ilmiahnya teman-teman. Jadi saya murni pengalaman nggak sengaja yang saya alami di kandang saya gitu teman-teman. Ya barangkali teman-teman saat ini ada yang kelincinya terkena penyakit koksi dan bingung kok belum sembuh-sembuh, coba teman-teman pakai daun sabung nyawa ini. Udahlah sehari 2 hari nanti akan ada hasilnya, ada efeknya gitu. Tidak ada salahnya lah kita mencoba itu. Jadi ini pengalaman saya, ibarat kata gimana pusingnya saya mengobati penyakit koksi, ya saya harus share ke teman-teman, barangkali teman-teman ada yang membutuhkan gitu. Tapi kalau untuk teman senior pasti udah tahu lah. Dan di sini saya murni ya, saya tidak ada niat yang namanya menggurui, tidak ada niat menjadi sok pintar, tidak ada teman-teman. Jadi ini murni keinginan saya untuk berbagi ke teman-teman, karena ya saya ngerasa tertolong juga dengan daun ini. Jadi apa salahnya saya membagi pengalaman saya ke teman-teman. Semoga teman-teman kelincinya yang terkena penyakit koksi itu ya bisa sembuh. Oh iya, tadi saya udah sebutkan belum ya apa namanya manfaat daun ini buat manusia. Kalau khasiat daun sambung nyawa ini untuk manusia itu banyak teman-teman, dan ternyata sambung nyawa ini termasuk salah satu tumbuhan herbal. Jadi tanaman ini khasiatnya itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi, tekanan gula darah, kadar gula darah, serta kolesterol teman-teman. Jadi ya ini sebenarnya daun ajaib teman-teman. Ini jangan sampai kita abaikan daun-daun seperti ini. Jadi sebenarnya itu kalau pengalaman di kandang ya, setelah sekian lama gitu kan belajar mengenai kelinci, ternyata ada banyak obat alami yang bisa untuk mengobati penyakit pada kelinci. Ya satu contoh halnya ini ya, ini daun sambung nyawa, kita bisa mengobatin penyakit koksi. Satu lagi pupus daun pisang muda, kalau teman-teman tahu pupus daun pisang muda itu bisa mengobati mencret pada kelinci teman-teman. Jadi banyak sekali sebenarnya itu obat-obat herbal, obat-obat alami yang bisa mengobati penyakit pada kelinci. Jadi kalau bisa teman-teman kita pelajari dulu sekiranya itu bahan-bahan alami apa yang bisa mengobati penyakit pada kelinci. Jadi jangan buru-buru kita beli obat kimia teman-teman, karena obat kimia itu juga belum tentu semuanya bagus untuk kesehatan kelinci. Salah jadi malah nanti kelincinya bukan makin sembuh malah mencret teman-teman. Itu pernah saya alami juga. Contoh saya pernah pakai obat ini teman-teman, obat koksi untuk, bukan obat koksi sih, sebenarnya itu obat mencret untuk ayam. Nah karena saya udah pusing saya kasih ke kelinci teman-teman, ya ada saran teman lah. Mungkin kesalahan saya juga dosisnya terlalu besar, akhirnya malah kelincinya meninggoy teman-teman. Meninggoy mungkin overdosis kali ya, sampai keluar darah ya. Karena koksi sendiri itu kalau udah parah itu dia sampai keluar darah teman-teman itu. Jadi ya kita harus hati-hatilah untuk memakai obat kimia, usahakan obat-obat alami gitu. Mungkin cukup sekian sharing pengalaman mengenai apa ya obat alami untuk mengobati kelinci teman-teman. Semoga konten yang asal-asalan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana semua. Jika teman-teman nanti terbantu, saya cuma minta satu, follow akun ini ya, akun Facebooknya di follow, terus subscribe juga di channel YouTube kami di RVC Channel atau di Derin Rabbit Farm. Kami ada di Instagram juga, silahkan follow di akun bernama Derin Rabbit Farm. Kami ada di TikTok juga, silahkan teman-teman follow dengan nama Derin Rabbit Farm. Barangkali teman-teman ingin main ke kandang Derin Rabbit Farm, kami sudah ada di Google Maps. Silahkan ketik Derin Rabbit Farm, sudah ada titiknya di situ teman-teman. Dan teman-teman yang ingin mencari bibit kelinci, silakan datang ke kandang langsung atau bisa kirim-kirim ke luar kota. Kami ready, ada Sapian New Zealand Red, ada di sini. Nah, kalau kelihatan itu ada Sapian Hela teman-teman, juga ada beberapa kelinci Rex. Silakan teman-teman. Oh iya, ada Sapian ini kalau teman-teman lihat. Sorry ya. Nah, di sana itu
yang itu 3 ekor, ada sapian Holland Loop teman-teman. Jadi cukup sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam ternak kelinci.